Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ervila Palempangan. Jadi kali ini kita akan membahas tentang neural network. Jadi neural network itu adalah model yang terinspirasi bagaimana neuron dalam otak manusia bekerja. Jadi tiap neuron pada otak manusia saling terhubung dan informasi mengalir dari setiap neuron tersebut. Lalu, bagaimana struktur neural network? Jadi, struktur neural network ini mengikuti dengan struktur neuron, di mana pada neuron terdapat 3 struktur utama, yaitu dendrit, akson, dan sinapsis. Untuk neural network sendiri, input berfungsi sebagai dendrit, lalu output berfungsi sebagai akson, dan fungsi aktivasi berfungsi sebagai sinapsis. Kita langsung saja ke codingan neural network menggunakan Python. Jadi, hal pertama yang kita lakukan adalah mengimport pandas dan numpy. Untuk mengingatkan kembali, pandas itu untuk membaca dataset yang akan kita gunakan, dan numpy ini untuk mengolah data. Lalu, setelah itu kita akan membaca data. Di sini kita akan membaca dataset. Di sini kita menggunakan dataset diabetes. Lalu kita akan menampilkan dataset tersebut. Nah, di sini dapat dilihat ada 17 kolom dan 120 baris atau 120 data. Di sini kelasnya ada 2, yaitu kelas 1 dan kelas 0. Kelas 1 itu bagi pasien yang menderita diabetes, dan kelas 0 ini yang tidak menderita diabetes. Setelah itu, kita ingin memisahkan data kolom ini, data tabel ini, ke data X dan Y. Jadi, di sini kita menggunakan fungsi numpy. Di sini kita drop datasetnya. Ini tabel kelas, selain tabel kelas ya. Selain tabel kelas berarti ada 16 kolom, dari age sampai obesity. Dengan tipe data integer, lalu data Y-nya sendiri ini berasal dari dataset kelas, dari kolom kelas. Lalu selanjutnya kita import library collection. Di sini collection ini kita akan menghitung data dari nilai Y. Nilai Y ini kan memiliki 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 0. Di sini kita akan menghitung berapa pasien yang menderita diabetes dan tidak menderita diabetes sesuai dengan dataset yang kita punya. Di sini kita running saja. Di sini outputnya 1 yang menderita diabetes ada 320, yang tidak menderita diabetes ada 200. Lalu selanjutnya kita akan membagi data ini menjadi data train dan data test. Di sini sudah disiapkan fungsinya, jadi kita tinggal memanggil library-nya dan memanggil fungsinya. Di sini ini merupakan rumus yang biasa kita lihat dari sebelum-sebelumnya, di mana X-train dan Y-train-nya ini dibagi, dan X-test-nya ini 30%, jadi Y-train data train-nya itu 70%. Untuk random state-nya ini 0. Lalu kita run. Di sini kita bisa melihat berapa data train dan data test-nya.
Di sini data tree-nya itu ada 364 dan data testnya ini ada 156. Lalu selanjutnya di sini kita akan memanggil fungsi neural network dari library yang sudah disiapkan oleh Python. Lalu kita import model MLP classifier. Jadi di sini ada variabel model. Di sini kita akan menggunakan MLP classifier. Di sini hidden layer size-nya yaitu 150,100,50, max iternya 500 dan random state-nya 1. Lalu model fit-nya kita menggunakan data train, xtrain dan ytrain. Lalu kita running. Di sini agak lama. Nanti muncul output seperti yang sebelumnya. Jika sudah muncul output itu, maka data berhasil diproses. Ini masih proses. Kita langsung lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Lalu selanjutnya kita ingin melihat akurasi skor dari data diabetes ini. Apakah baik menggunakan algoritma ini apa tidak? Jadi di sini dari prediksi kita memasukkan data xtrain terhadap model dari neural network dan y-testnya juga kita masukkan. Di sini kita mendapatkan hasil 0,99 dan 0,96. Di sini dapat kita lihat perbedaannya tidak jauh. Perbedaannya tidak jauh, maka data ini bisa dianggap baik menggunakan algoritma ini. Lalu selanjutnya, di sini pada baris selanjutnya, kita ingin mencoba memasukkan data random sebanyak 16 data sesuai kolom, sesuai data X-nya, kita masukkan datanya, lalu dengan prediksi neural network ini, apakah data ini masuk ke kelas 0 atau kelas 1. Dapat dilihat di sini outputnya dia 1, berarti data random kita ini, dia masuk ke kelas orang yang terkena diabetes. Jadi sekian dulu tentang neural network. Semoga teman-teman yang ingin menggunakan algoritma ini dan bahasa pemrograman Python bisa terbantu. Terima kasih.